Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum melakukan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sudah mulai, sudah selesai. Ya, sebaiknya sebelum kita mulai ke materi, saya akan mengabsen kalian dulu. Nah, di sini ada yang tidak masuk. Oke, bagus, masuk semua. Baik. Jadi saya akan menjelaskan pengertian materi tentang kewajiban hutang lancar. Jadi hutang lancar ini ada yang tahu dengan hutang lancar? Ya, hutang lancar atau bisa disebut juga dengan hutang lancar atau bisa disebut juga dengan hutang jangka pendek, yaitu hutang lancar yang mempunyai jatuh tempo dengan 1 tahun. Ingat, 1 tahun. Selebihnya jika hutang ini lebih dari 1 tahun, maka itu bukan dikatakan dengan hutang lancar, atau itu dikatakan dengan hutang jangka panjang yang waktu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, dengan materi hutang lancar, apa saja sih yang disebut dengan hutang lancar? Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan media mapping. Bisa saya siapkan media mapping dengan materi kewajiban hutang lancar. Sebelum mulai ke materi, kita mulai terlebih dahulu di pengertian kewajiban hutang lancar. Seperti yang tadi saya bilang, yang saya katakan, pengertian hutang lancar itu melakukan pelunasan yang kurang lebih jatuh tempo dengan waktu 1 tahun. Jika waktunya lebih dari 1 tahun, itu dikatakan dengan hutang jangka panjang atau bukan lancar. Nah, dengan jenis-jenis hutang usaha ini bisa diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu dengan golongan yang pertama itu hutang yang menjadi jumlahnya yang sudah pasti jumlahnya, termasuk hutang usaha, hutang wesel, hutang dividen, hutang gaji, hutang bonus, dan hutang uang muka dan penghasilan yang diterima di muka. Yang kedua dari jenis-jenis hutang lancar yaitu hutang yang bisa ditaksir jumlahnya. Hutang yang bisa ditaksir jumlahnya itu yang termasuk hutang pajak penghasilan, hutang hadiah, dan hutang garansi. Apa saja sih yang disebut dengan hutang usaha? Hutang usaha ini hutang
usaha atau utang dagang. Utang usaha atau utang dagang yang bisa disebut dengan akun payable. Karena adanya pembelian barang atau jasa secara kredit. Jadi utang usaha ini pembeliannya secara kredit. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti perusahaan dagang, atau bisa disebut dengan membeli persediaan barang dagang. Dengan yang kedua, perusahaan manufaktur atau membeli juga seperti membeli barang-barang bahan baku. Perusahaan jasa membeli barang operasional untuk usaha, seperti misalnya kita membeli barang buat kita buat usaha. Lanjut dari utang usaha kita lanjut ke wesel bayar. Wesel bayar ini sama seperti utang usaha. Yang bedanya wesel bayar ini itu memiliki surat perjanjian yang tetap. Kalau jika utang usaha ini cuma mempunyai nota yang tidak tetap, tapi jika wesel bayar ini mempunyai surat perjanjian yang tetap. Lanjut dari wesel bayar kita lanjut ke dividen. Dividen adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi dividen ini perusahaan yang membagikan hasil usahanya ke pemegang saham. Dari utang dividen kita lanjut ke utang gaji dan upah. Mungkin sebagian anak-anak ada yang tahu dengan utang gaji dan upah. Utang gaji upah itu seperti perusahaan memberikan gaji kepada karyawan dengan upah yang minimum atau maksimum lah. Dari utang gaji dan upah kita lanjut ke utang bonus. Utang bonus juga sama seperti utang gaji dan upah. Bedanya utang bonus ini tidak semua karyawan mendapatkan bonus, hanya beberapa karyawan saja yang mendapatkan bonus. Dari utang bonus kita lanjut ke uang muka dan penghasilan. Uang muka dan penghasilan yang diterima di muka. Dari utang bonus kita lanjut ke utang uang dan penghasilan yang diterima di muka. Di mana perusahaan akan mendapatkan pesanan dari pelanggan yang diterima di muka atau yang diterima secara langsung. Dari jenis-jenis utang lancar yang pertama mungkin sudah paham. Baik, saya akan lanjutkan dengan utang yang ditaksir jumlahnya. Utang yang ditaksir jumlahnya yang pertama ini adalah utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan atau utang lancar kepada pemerintah dalam bentuk pajak atas pendapatan kena pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. Utang ini bisa ditaksir jumlahnya, dihitung besarnya laba yang dihasilkan oleh periode yang sebelum setahun kerja atau setahun periode. Dari utang pajak penghasilan kita lanjut ke utang hadiah. Utang hadiah
di mana perusahaan ini akan melakukan promo kepada promo produk. Salah satunya adalah memberikan hadiah kepada pelanggan agar pelanggan tertarik dengan produk. Dari hutang hadiah kita lanjut ke hutang garansi. Hutang garansi melekat pada produknya. Jadi hutang garansi ini perusahaan bisa memberikan garansi untuk kenyamanan pelanggan. Jadi semisal kita membeli TV, kita akan mendapatkan garansi paling lama 1 tahun atau 2 tahun. Dari beberapa materi ini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, ada yang nanya dengan materi hutang lancar, kewajiban hutang lancar, apanya sih yang lancar? Nah, dimaksud yang dimaksud dengan lancar yaitu jatuh temponya 1 tahun, bisa juga kurang dari 1 tahun. Itu bisa dikatakan dengan lancar. Oke, dari materi hari ini saya menjelaskan sedikit kesimpulannya. Jadi hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah pinjaman dana atau kewajiban hutang yang sifatnya darurat, namun tetap bisa dikembalikan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Dalam dunia bisnis, hal ini bisa juga disebut sebagai liabilitas lancar, yang mana selalu dilakukan oleh para pemilik usaha, baik itu kecil, menengah, bahkan hingga enterprise. Pelunasan hutang dengan hutang lancar ini juga menggunakan aktiva atau aset perusahaan yang sebelumnya sudah diperhitungkan. Saya rasa materi hari ini sudah selesai. Dari hutang lancar atau kewajiban hutang lancar, pengertian dan jenis-jenis hutang lancar akan saya akhiri. Buat kalian yang ingin mempunyai suatu usaha atau mempunyai impian, maka kejarlah impian itu. Semua orang mempunyai impian, namun banyak orang yang mengeluh atas impian itu, karena impian itu akan digenggam jika kita terus berusaha. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.